Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saya admin MTS Official. Kali ini saya akan coba membuat sesuatu yang insya Allah ada manfaat untuk menekan kebutuhan dapur atau menekan pengeluaran. Jadi saudara-saudara, di zaman sekarang untuk cuci piring tidak seperti dulu. Kalau dulu cuci piring cukup menggunakan sabun colek dan juga abu kosong. Tapi di zaman sekarang sepertinya hal yang demikian sudah ditinggalkan banyak orang dan beralih ke produk pabrikan, yaitu yang lemon dululah, saya nggak menyebutkan merek, tetapi untuk cuci piring saja kita harus menggunakan produk pabrikan dan harus dibeli, dan juga apabila kebutuhan cukup banyak tentunya akan menambah beban pengeluaran untuk pengeluaran rumah tangga kita. Baik, kali ini saya akan coba untuk tutorial itu membuat sabun cuci piring. Jadi ceritanya dahulu memang kami juga memakai produk pabrikan untuk sabun cuci piring, sabun cair cuci piring. Namun karena pemakaian sabun di tempat kami, yaitu di Majelis Koripopala, yang selalu ada kegiatan harian, mingguan, dan bulanan, dan otomatis banyak piring kotor, gelas kotor, maka pengeluaran kami pun cukup lumayan berat bagi kami. Maka kami mencari solusi dan belajar bagaimana kita memiliki sabun cuci piring, sabun cair cuci piring yang sama dengan produk pabrikan, dan akan kita coba memulai dan mudah-mudahan menjadi edukasi untuk semua. Nah, jikalau pemakaian kita lumayan banyak, kalau kita mampu membuat sendiri, maka tidak ada salahnya membuat sendiri dengan harga yang jauh lebih murah, dengan pengeluaran yang jauh lebih murah. Dan bahkan jika memang Anda ada waktu di luar bekerja, ada waktu libur, maka tidak ada salahnya sehingga Anda bisa produksi sendiri sabun cuci piring, dan Anda bisa menjual pada teman, saudara, dan lain sebagainya, dan justru menjadi salah satu penghasilan tambahan bagi Anda yang memang mau dan ada waktu untuk melakukannya. Ya, baik. Jadi kalau saya hal seperti ini seperti main-main, ya, bahkan juga mengedukasi dengan anak-anak bagaimana cara termasuk membuat seperti ini. Kenapa? Supaya anak-anaknya terbiasa ke depan. Ketika ada sesuatu yang berat, ketika ada sesuatu yang bisa dibuat oleh kita, kenapa tidak? Dan cenderung mungkin kalau kita rajin, kita ada memang banyak waktu, tidak salah.
membuat usaha rumahan. Insya Allah menjadi penambah penghasilan untuk Anda. Ayo ini Cak. Nah ini Caca, anak ke berapa ini? Anak ke berapa Caca? Anak ketiga. Ini Nurul, anak keempat. Ini perempuan yang ada di majelis, ini yang dua ini. Nah jadi, ini mana coleknya? Nah ini alat-alat sederhana ya. Sebetulnya saya punya mesin, tapi karena ini kita buat hanya sedikit, jadi hanya memakai dengan alat-alat sederhana ini. Ini sepertinya adukan ya, adukan nasi kalau nggak salah. Ini bahan yang pertama adalah untuk cuma jenis sabun. Sebetulnya bahan dasarnya adalah hexafon. Ini saya lagi beli 1 kilo karena malas keluar, saya beli di online ya. Kita masukin hexafon ya. Aduk. Nah, aduk pelan-pelan. Aduk. Ini hexafon, nanti gantian mana dulu. Hexafon 1 kilo, bikin. Ya. Nah, lalu kemudian bahan yang kedua adalah belum dulu. NaCl. NaCl ini cukup setengah kilo atau 500 gram. NaCl ini adalah garam industri. Jadi kalau industri yang memakai garam, ya garamnya adalah garam seperti ini, garam industri. Yang disebut bahasa kimianya adalah NaCl. Di NaCl ini 500 gram. Kemudian diaduk sampai merata. Lalu ya, kayak begini, diaduk sampai merata. Aduk, diaduk sampai merata. Terus. Lalu kemudian bahan yang ketiga adalah sodium sulfat ya. Nah, ini sama pemakaiannya kira-kira 500 gram atau setengah kilo ya. Jadi diupayakan cara mengaduknya juga harus sampai rata ya. Antara bahan pertama, kemudian kita masukkan sodium sulfat setengah kilo juga atau 500 gram. Kemudian kita aduk rata kembali. Nah, kita aduk rata kembali sampai rata ya. Nah ini anak saya yang ketiga, kelas berapa sekolah? Nah kelas 1 SMP, di SMP negeri berapa? Negeri 8. Nah, ini Nurul SD kelas 1 di SD negeri apa? Ngomong dong, SD negeri Bojong Menteng berapa? Bojong Menteng 1 ya, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi ya. Lalu berikutnya adalah kita menuangkan atau mencampurkan LABS anti-shock. Jadi fungsi LABS ini adalah untuk menambah kekentalan ya. Ini LABS ya, ini fungsinya untuk menambah kekentalan dan juga busa.
Dan juga kita bisa beli LABS yang sudah jadi. Namun kalau saya ini LABS-nya bikin sendiri ya. Nanti mungkin ke depan saya akan berceritakan bagaimana cara membuat LABS ya untuk menekan biaya produksi. Ini kalau ini kan bikin sendiri. Dan LABS-nya itu 120 mili. Rasakan 125 mili ya. Nah, karena ini untuk pemakaian sendiri ya, tempat untuk dijual, maka saya juga akan memperbanyak LABS-nya supaya busanya maksimal. Jadi saya berikan 2 kali lipat, yaitu 250 mili ya LABS. Jadi takaran aslinya adalah 125 mili ya, karena ini untuk pemakaian sendiri ya. Jadi saya tambahkan LABS-nya ya, agar kekentalannya bertambah dan juga busanya melimpah ya. Dan juga bisa boleh lebih ya, tapi minimal 125 mili ya. Jadi kalau kita beli LABS-nya beli yang sudah jadi, maka saya sarankan cukup 125 mili karena ada harganya. Jadi kalau kita LABS-nya bikin bisa kita pakai sebanyak mungkin. Ini saya tambah lagi 20 mili, 250 mili jadi 500 mili ya, karena memang ini LABS-nya kita LABS buatan sendiri yang relatif lebih murah. Kemudian kita aduk lagi, aduk jadi lu ngaduk ya. Nah, apa? Berdiri aja kalau bisa. Nah, aja. Bisa. Lalu kemudian selanjutnya kita juga untuk keamanan tangan ya, kita pakai pelembut tangan yaitu gliserin ya. Jadi gliserin ini adalah cairan untuk melembutkan tangan. Jadi supaya tidak ada efek samping sebagai buatan kita terhadap tangan. Jadi tangan tetap lembut. Berapa takarannya? Yaitu 75 mili ya. Kita ukur yang gelas pakas 75 mili. 75 mili. Nah, masukkan kembali gliserin. Isi lagi gliserin ini untuk melembutkan tangan. Aduk lagi sampai rata ya. Lalu kemudian terus ya aduk ya, biar kalis ya. Apabila dan dia makan dulu. Ada lagi. Lalu kemudian kita tambahkan amkitol. Ini amkitol. Amkitol ini fungsinya booster. Jadi dia penambah busa, ya, biar lebih melimpah. Berapa banyaknya amkitol ini? Jadi 125 mili.
ya. Ya, kita tuangkan 125 ml. Lagi. Lalu kemudian berikutnya DMDM, ya. DMDM ini fungsinya, ya, DMDM ini fungsinya untuk anti kuman. Jadi produk kita selain busatnya melimpah, kemudian juga dilengkapi dengan pelembut tangan dan juga dilengkapi dengan anti kuman. Jadi insya Allah tidak kalah dengan produk pabrikan. Dan untuk DMDM-nya cukup dengan 10 ml. Ya, DMDM-nya cukup dengan 10 ml saja. Ya, kita tuangkan 10 ml, ya, untuk kuman. Nah, nanti berikutnya kita siapkan pewarna makanan, ya, pewarna hijau, ya, karena di piring biasanya warna hijau atau kuning. Ini saya yang siap warna hijau. Lalu kemudian pewangi. Nah, ini saya pakai rasa jeruk lemon karena adanya ini sementara ini, ya. Nah, terus aduk. Baik, coba dicek dulu. Ya, ini sayang nih kita. Sekali lagi, selain bahan yang tadi, kita harus siapkan pewarna hijau, pewarna makanan, lalu kemudian ini aroma jeruk lemon. Cara buatnya kita aduk kembali sampai dengan kalis, dan komposisi yang tadi untuk berapa liter air campurannya, ya. Jadi komposisi yang tadi itu yang saya sebutkan itu untuk 10 liter air sampai dengan 13 liter air, ya. Kemudian cara mengaduknya, pertama diaduk sampai rata, sampai kalis. Kemudian juga ada cara bagaimana kita memberikan air. Jadi tidak sekaligus, ya, untuk membuat produk sabun tidak sekaligus, tetapi harus bertahap untuk mendapatkan kekentalan yang diinginkan. Karena jika salah mengaduk, walaupun airnya sedikit, justru akan encer. Jadi untuk tahap pertama, ya, kita berikan 1 liter dulu. Ini ukuran 2 liter. Ya, kita kasih 1 liter dulu. Ini 1 liter. Kita masukkan secara pelan-pelan. Ya, pelan-pelan. Lalu kemudian kita aduk. Dari saya, kita aduk sampai dengan larut dengan air. Aduk. Ya. Kita aduk terus sampai merata. Aduk sampai dengan merata. Sudah. Lalu kemudian ini mohon maaf jadi tidak di shooting proses pengaduknya. Lalu kemudian berikutnya kita tambahkan 2 liter air. Tadi 1, sekarang 2, jadi 3 liter. Ya, 3 liter. Ini ya, tadi pertama 1, sekarang 2, oke. Ya. Nah, kemudian kita masukkan secara perlahan-lahan juga.
Lalu kemudian kita aduk kembali sampai terjadi kekentalan. Ya, kita aduk terus. Kita aduk. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Bontot nih, aduk nih. Salah satu SD, untuk menteng satu. Terus aduk. Berapa liter? 3 ya. Lalu kemudian kita tambah lagi 2 liter ya, 2 liter air. Ini berapa? Jadi 5. Jadi total 5 liter. Aduk lagi. Jadi demikian cara mengaduknya ya. Karena jika salah mengaduk saja, walaupun airnya sedikit, itu akan encer ya. Maka lakukan cara mengaduk seperti ini, lakukan cara memberikan air seperti ini. Berapa tadi? 5. Lalu kita tambah lagi 2 liter. Total menjadi 7 liter. 7. Kemudian aduk kembali sampai dengan merata dan sampai dengan muncul kentalan. Di 7 liter ini sudah boleh ditambahkan jenis parfum, ya, ini jeruk, lemon, sebanyak 25 ml atau bisa lebih ya. 25 ml. Nah, kalau saya pakainya 30. Kalau saya pakainya 30 ml ya, karena identik dengan kenyamanan gitu ketika dipilih ya, dan juga ini disukai emak-emak ya. Kemudian kita campurkan, adukkan. Sayang nih, kita kuras, wanginya. Nah, ini habis terakhir 30 ml. Ya, perhatikan ini sangat kental sekali. Ini perhatikan, ini 7 liter ini masih sangat kental. Ya, kita tambah lagi 2. Jadi berapa? Ya, kita tambah 2 liter lagi, jadi total 9 liter. Aduk. Beratnya, dulu aduk, berat. Nih, kita aduk kembali. Ini Caca ini kelas 1 SMP Negeri 8 Ujung Menteng, kalau Lumbu Kota Bekasi. Kalau hobinya melukis ya, memang kalau kebiasaan saya selain hobinya juga kita coba dorong, juga harus punya keahlian. Nah, ini juga saya ajarkan bagaimana cara membuat sabun piring ya.
Kemudian juga kalau pagi kadang-kadang pulang sekolah itu bantuin ngurusin ayam ya, karena saya pemenuhan gizi itu saya beli ayam kecil, ayam DOC ya, biara yang gak banyak lah, cuman bertingkat ya, bertingkat. Yang DOC sudah usia 1 bulan saya beli lagi DOC yang baru, usia 1 bulan lagi beli lagi DOC yang baru, walaupun 10 ya udah 30 ekor, dan bulan ketiga udah bisa dipotong. Nah, itu kita berupaya memenuhi gizi ya, gizi keluarga dengan tidak terlalu berat kita mengeluarkan pengeluaran uang belanja. Kenapa? Karena untuk pakan ayam itu ya, selain memang ada tetap kita pakai pur untuk pakan dasar ayam negeri ya, dan juga kita campur dengan dak, dan juga yang utamanya adalah pemanfaatan limbah rumah tangga, salah satunya nasi. Jadi nasi bekas ini kita campur dengan pur dan dedak, dan itu untuk makan ayam ya. Kembali ke ini sudah di 9, masih kental ya, kita tambah berapa, 2 lagi ya, 2 lagi jadi berapa? Hah? Nah jadi 11 liter ya, kita berani ya, 11 liter. Lalu nah kalau ini tidak termasuk, ini bagi minum. Baca hari ini panas sekali ya, di awal nih minumnya juga rasa jeruk ya, ini tidak termasuk apapun. Nah, belum. Bentar. Alhamdulillah. Jadi makin ditambah air ya, perhatikan ketika kita mengaduknya benar, semakin ditambah air semakin kental. Tolong diperhatikan tingkat kekentalannya tuh ya, berapa tadi? 11. Semakin, sekali lagi perhatikan, semakin ditambah air bukan semakin mengengker, tapi semakin mengental ya. Sekali lagi perhatikan ya. Ya, semakin ditambah air semakin mengental. Ketika cara pengadukannya, ketika cara kita menambahkannya itu sesuai dengan aturan ya, yang sudah teruji itu. Perhatikan, sangat kental sekali, sangat kental sekali. Ya, padahal ketika baru 3 liter air masih encer, tapi ini makin mengental. Lalu berikutnya kita ini yang berapa tadi? Nah, di 11 liter ini kita udah boleh tambahkan pewarna, ini hijau tentunya, pewarna sebanyak 4 gram saja ya, 4 gram. Nah, ini kemudian kita tambah air di pewarna hijau tadi. Oke, kita tambah air, kita aduk-aduk ya, kita aduk-aduk supaya ketika proses mencampur ke bahan sabun ini lebih cepat merata ya. Kita aduk-aduk dari pewarna hijau, kita masukkan, oke. Kita masukkan, aduk.
sayang ini masih ada video. Nanti setelah selesai proses pembuatannya akan saya tunjukkan hasil ya, hasil ya. Karena ini kekurangan pro, aduk bawah aduk. Nah, sekarang sudah mulai berubah warnanya, perhatikan tuh, kental ya. Nah ini sudah kualitas, sudah kalah dengan produk pabrikan, karena produk saya ini yang biasa saya buat sudah dilengkapi pelembut tangan dan juga anti kuman ya, ini sangat aman ya. Kita aduk kembali 11,5 liter ya. Sudah kita kembali kentalannya, perhatikan. Nah ini sangat kental sekali ya. Inilah di puncak titik kekentalan dan tidak bisa ditambah air lagi ya, tidak bisa ditambah air lagi. Ketika ditambah air lagi encer ya. Jadi maksimal 11,5 liter, perhatikan ya. Tuh ya. Nah, demikian kita kembali ya, kita kembali mohon perhatikan tuh, sekali lagi. Nah sudah selesai, lalu kemudian nanti di sesi terakhir itu ditutup ya, dibiarkan biar busanya mengendap dan nanti hasilnya akan hijau bening ya. Bentar nanti saya tunjukkan video hasil saat ini sebelum ditutup, dan ditutup diendapkan selama minimal 5 jam atau sampai dengan 12 jam ya. Dan insya Allah nanti besok kalau enggak nanti malam saya buka ya, tutup ember ini supaya nanti hasil akhirnya kelihatan ya. Dan inilah hasil yang sudah diproduksi ya. Nah ini Caca Dudun ya, asisten ya, sekolah di mana Pak? Ya, dan ini sabun yang sudah kami produksi ya, dengan komposisi yang tadi saya sampaikan ya. Itu alhamdulillah kekentalan yang sangat luar biasa ya, sangat kental sekali, sangat kental sekali. Dan sekarang akan segera saya tutup dan akan dibuka kembali setelah 5 jam atau lebih, atau maksimalnya semalaman ya, sampai ketika dilihat bening. Adapun insya Allah nanti setelah saya buka dan sudah kelihatan hasilnya, maka akan saya videokan kembali. Demikian ya, semoga bermanfaat untuk semua ya. Kami admin MTF Official ya, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini waktu sebentar lagi akan masuk subuh dan saya akan mengecek hasil produksi sabun cair tadi siang, dan sudah nampak terlihat. Inilah hasilnya, inilah hasilnya.
sangat kental sekali, wangi, dan tidak kalah dengan produksi pabrikan. Hijau, bening, dan tidak kalah dengan sabun produk pabrikan. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, subscribe, and share. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.